Selain kalimat fi'il, di dalam Al-Quran yang juga akan banyak kita jumpai adalah kalimat fi'il. Nah, apakah itu fi'il? Lalu seperti apa kita bisa mendeteksi fi'il? Maka mudah-mudahan video ini bisa membantu kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat datang di channel Pak Eman Berbagi. Mudah-mudahan channel ini membawa manfaat dan menambah ilmu buat kita semuanya. Selamat menyaksikan. Dan tidak lupa komen, like, share, and subscribe channel ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan kembali pelajaran kita di kesempatan kali ini. Di video sebelumnya kita sudah membahas kalimat yang sering kita jumpai di dalam Al-Quran, yakni kalimat isim. Nah, singkatnya kalimat isim itu adalah kalimat yang menunjukkan tentang kata benda. Jadi maknanya itu adalah benda, barang, ada wujudnya. Baik, contohnya misalkan kalimat kitabun, hajarun, qalbun. Kemarin kita sudah bahas. Jadi maknanya adalah menunjukkan kata benda. Nah, secara umum kalimat isim itu adalah menunjukkan makna tentang sesuatu tanpa disertai keterangan waktu. Jadi tidak hanya benda gitu kan, sebab ada juga kalimat-kalimat yang lain dia bukan benda tapi ya menunjukkan punya makna sesuatu. Misalkan ada kata ganti, ada kata tunjuk gitu kan, itu juga menunjukkan maknanya itu adalah kalimat isim masuknya. Atau kata sifat itu juga masuk kategori adalah kalimat-kalimat isim. Jadi singkatnya, jadi kata yang menunjukkan makna sesuatu tapi tanpa disertai keterangan waktu. Nah, selain itu kita juga sudah membahas bahwa isim itu bisa kita deteksi dari ciri-cirinya atau dari tanda-tandanya. Jadi meskipun kita belum tahu makna kalimat itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesianya apa, kita bisa mendeteksinya dari ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya kemarin juga sudah bahas. Kalau kalimat itu ada alif lamnya, maka pasti itu adalah kalimat isim. Allahu, Ar-Rahmanu, Al-Kitabu. Misalkan Al-Abdu, itu juga sama. Kemudian ada tanwinnya, Muhammadun. Nah, itu jelas ya. Jadi ada tanwinnya. Jadi kalau kalimat ada tanwinnya pasti dia isim. Yang ketiga adalah kalau kalimat itu kasroh di akhirnya. Itu pasti juga menunjukkan kalimat isim. Pasti bisa dipastikan itu kalimat isim. Kalau kalimat itu adalah kasroh akhir kalimatnya. Dan yang ketiga ada huruf-huruf tertentu yang mendahuluinya. Kemarin kita sudah bahas ya. Ada beberapa huruf yang ya pasti masuk ke isim. Misalkan ada huruf ya. Jadi kalau ada ya di depannya maka pasti itu adalah kalimat di belakangnya adalah isim. Atau ada kalimat ada huruf jar di awalnya, ada fi, ada ala, ada bi, maka sesudah huruf-huruf itu pasti adalah kalimat isim. Nah, itu pelajaran kita di video sebelumnya. Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas kalimat yang lain yang akan sering kita jumpai di dalam Al-Quran, yakni kalimat fi'il atau al-fi'lu. Nah, apakah fi'il itu? Lalu seperti apakah maknanya? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Oke teman-teman, secara makna fi'il itu simpelnya, singkatnya adalah kalimat yang menunjukkan pekerjaan atau kata kerja. Kira-kira begitulah simpelnya. Jadi ketika kalimat itu maknanya tentang perbuatan atau tentang pekerjaan, maka pasti itu disebutnya kalimat fi'il kalau dalam istilah bahasa Arab. Nah, contohnya misalkan di dalam Al-Quran itu ada kalimat iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Nah, kalimat na'budu itu berarti disebut fi'il. Gitu, karena menunjukkan tentang perbuatan. Nah, berikutnya misalkan contohnya nasta'inu, itu juga menunjukkan kalimat fi'il karena maknanya menunjukkan tentang perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan. Gitu ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah. Menyembah berarti pekerjaan.
wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan itu ya berarti ada perbuatan yang dilakukan. Nah, itu simpelnya. Jadi kalimat yang menunjukkan tentang kata kerja. Nah, secara umum makna kalimat fi'il itu kira-kira seperti ini. Jadi kata yang menunjukkan satu peristiwa atau perbuatan dengan disertai keterangan waktu tertentu. Bisa lampau, bisa sedang, atau menunjukkan perintah. Jadi kalau ada kalimat-kalimat yang mana itu adalah menunjukkan perintah, itu pasti fi'il, gitu ya. Baik, contoh-contohnya di Al-Quran mana? Baik, misalkan di Al-Quran bisa kita jumpai ada kalimat idza jaa nasrullah, idza jaa, apabila telah datang. Nah, jaa, apabila telah datang, jaa berarti menunjukkan satu peristiwa atau satu kejadian yang sudah lampau, gitu kan. Jaa, telah datang, berarti jaa adalah kalimat fi'il. Kemudian misalkan wa mimma razaqnahum, wa mimma razaqnahum, razaqna, dan dari apa-apa yang sudah kami rizkikan. Razaqna, razaqna, kami rizkikan, kami telah rizkikan, berarti ini menunjukkan juga perbuatan atau pekerjaan yang sudah dilakukan oleh siapa ya? Oleh Allah. Allah sudah memberi rizki kepada kita. Nah, ini berarti kalimat fi'il. Kemudian an'amta, yang an'amta alaihim, yang telah engkau beri nikmat. Engkau beri nikmat, engkau telah beri nikmat. Ini berarti menunjukkan juga perbuatan yang sudah dilakukan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh kalimat fi'il yang maknanya adalah lampau. Atau misalkan dalam Al-Quran ada kata-kata yunfiqun, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, yunfiqun, dan dari apa-apa yang sudah kami rizkikan kepada mereka, yunfiqun, mereka menginfakkan. Nah, kapan menginfakkannya? Ya sekarang ataupun akan datang seterusnya, gitu ya. Atau yuqimuna, mereka mendirikan. Kapan mendirikannya? Ya sekarang dan seterusnya. Akan datang juga seperti itu, senantiasa mendirikan sholat. Nah, ini berarti menunjukkan fi'il atau kata kerja, sedang atau akan. Atau yu'minuna, mereka beriman. Kapan berimannya? Ya sedang, sekarang, dan akan datang seterusnya. Jadi kalimat yang maknanya menunjukkan peristiwa atau pekerjaan yang sedang dan akan dilakukan terus ke depan, maka menunjukkan adalah kalimat fi'il. Dan yang terakhir adalah kalimat itu menunjukkan perintah. Misalkan dalam Al-Quran itu ihdinas sirato, ihdina, tunjukilah kepada kami, tunjukilah, berarti menunjukkan perintah. Ini adalah fi'il. Kemudian fasabbih, sabbih, dan bertasbihlah, misalkan, itu berarti menunjukkan perintah. Atau wastaghfir, istaghfir, dan mohon ampunlah, itu juga berarti menunjukkan perintah. Jadi kalimat-kalimat yang maknanya menunjukkan peristiwa yang sudah lampau, sedang, atau akan terjadi, atau menunjukkan perintah, maka kalimat itu disebut kalimat fi'il. Oke teman-teman, saya yakin mudah-mudahan ini bisa menambah ilmu buat kita dan bisa kita pahami. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa membedakan kalimat fi'il itu adalah menunjukkan kata lampau, sedang, atau akan, lalu perintah, atau kalimat fi'il atau kata kerja yang menunjukkan perintah itu ciri-cirinya bagaimana? Itu akan kita bahas di video-video selanjutnya. So, simak terus channel ini, mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semuanya. Dan tidak lupa komen, like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya.